Pada video kali ini saya akan membahas sebuah PC dengan harga 6 jutaan yang menurut saya ini sangat cocok buat kalian konten kreator, dan ini adalah PC-nya. Terima kasih udah mampir di video ini dengan saya Rian di channel Sobat Teknologi. Dan bagi teman-teman yang baru nemuin channel ini, langsung aja subscribe sob. Karena channel ini akan membahas seputar teknologi seperti rakit PC, review hardware, review peripheral, dan lain-lain sob. Oke, kali ini saya akan membahas PC di samping saya ini, yang ini dimana saya dikirimin dari Armageddon Indonesia ya teman-teman. Dan PC ini menurut saya sangat cocok untuk konten kreator. Kenapa saya bilang sangat cocok untuk konten kreator? Karena PC ini itu pertama, dia irit daya. Dan yang kedua, PC ini memiliki 6 core dan 12 thread teman-teman. Dan nggak cuma itu aja, PC ini dibekali oleh VGA onboard, yaitu VGA yang cukup kencang teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan PC ini, simak video ini sampai selesai teman-teman, jangan di skip ya, karena semua pembahasannya sangat lengkap saya bahas di video kali ini teman-teman. Dan untuk prosesornya, PC ini memakai prosesor dari AMD, yaitu Ryzen 5 Pro 4650G teman-teman. Prosesor ini adalah prosesor yang dirilis oleh AMD. Sebenarnya ini adalah prosesor yang dijual untuk seperti corporate ya. Kenapa kok dijual untuk corporate sih? Jadi di dalam prosesornya ini dilengkapi dengan security di dalam prosesor teman-teman. Dan yang kedua, prosesor ini memiliki 6 core dan 12 thread. Menurut saya 6 core dan 12 thread itu udah sangat kenceng teman-teman. Dan nggak cuman itu, untuk kecepatan dari prosesor ini memiliki kecepatan base clock di 3,7 GHz dan memiliki boost clock up to 4,2 GHz. Jadi menurut saya ini sudah sangat mencukupi untuk software-software produktivitas di tahun 2020 ini ya teman-teman. Dan bagi teman-teman, kok dari tadi kok kita bahasnya produktivitas sih? Tumben bang, nggak gaming. Di sini saya akan bahas kenapa saya bilang PC ini sangat cocok untuk produktivitas daripada untuk gaming. Itu akan saya bahas pada video kali ini. Jangan di skip ya teman-teman. Next, kemudian di sini untuk motherboardnya, PC ini memakai motherboard dari ASRock, yaitu ASRock A520 Pro VDH teman-teman. Jadi menurut saya motherboard ini masih sangat cukup untuk ditandemkan dengan Ryzen 5 Pro 4650G ini teman-teman. Dan menurut saya karena PC ini sangat murah, penggunaan A520 itu masih sangat wajar teman-teman. Tapi jika teman-teman nggak mantap dengan motherboard ini, kalian bisa ganti mungkin ke chipset B550, itu menurut saya cukup worth it teman-teman. Next, kemudian di sini untuk RAM-nya, PC ini memakai RAM 2x4GB DDR4 2666 MHz. Dan untuk merek yang digunakan, kebetulan untuk unit yang saya review ini menggunakan dari merek Adata teman-teman. Dan untuk RAM yang dipakai ini belum ada heatsinknya ya, alias masih telanjang. Tapi menurut saya itu nggak masalah karena memang harga PC ini cukup murah teman-teman. PC ini memakai storage yang menurut saya ini sudah kencang teman-teman, karena PC ini memakai M2 sebesar 240 GB ya teman-teman. Dan untuk merek yang saya dapatkan ini adalah dari Kingston. Itu masih sangat cukup untuk kalian menyimpan software produktivitas seperti Adobe Premiere, After Effects, terus Adobe Audition dan lain-lain. Itu menurut saya masih cukup teman-teman. Dan kalian bisa menambahkan hard disk lagi ketika kalian membeli PC ini teman-teman. PC ini memakai PSU dari Armageddon teman-teman, yaitu Armageddon Voltron Bronze 350 FX teman-teman. Dan
ini PSU-nya nggak abal-abal ya teman-teman. Jadi menurut saya ini PSU-nya sudah cukup lumayan, meskipun ini nggak besar-besar amat, tapi ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam PC ini teman-teman. Next, kemudian untuk casingnya, PC ini memakai casing dari Armageddon, yaitu Armageddon Nimitz TR1100 teman-teman. Dan Armageddon Nimitz TR1100 ini menurut saya sangat cakep teman-teman, karena di bagian depannya ini adalah tempered glass dan di sampingnya ini adalah tempered glass, dan ini untuk unit yang saya dapatkan ini berwarna putih ya teman-teman, dan menurut saya itu sangat clean sekali dan cocok buat kalian konten kreator yang ingin majang PC-nya di atas meja, itu sangat elegan teman-teman. Next, kemudian di sini untuk fan-nya, PC ini memakai 4 fan dari Armageddon yang berwarna putih saja ya teman-teman. Tapi mungkin kalian bisa request untuk fan-nya, coba tanya aja ke Armageddon teman-teman. Nanti sepertinya bisa di custom untuk fan-nya. Dan yang terakhir, di sini kalian mendapatkan LED strip di bagian atas sini sampai samping sini sampai bawah, dan ini bisa dikontrol dengan remote teman-teman. Dan itu menurut saya cukup sangat oke untuk menambah estetika pada PC ini ya teman-teman. Karena dengan adanya LED strip di bagian muter casing dalam seperti ini, itu akan membuat casingnya itu sangat dalamnya sangat kelihatan, dan ini membuat sangat apa ya, dilihat itu sangat clean gitu loh. Tapi menurut saya sih dan ini untuk mode RGB-nya ini bisa diganti-ganti teman-teman. Dan untuk mode RGB-nya itu seperti ini teman-teman. Dan kenapa saya bilang PC ini sangat cocok untuk konten kreator? Pertama, karena untuk pengujiannya itu saya mengalami satu hal yang saya mungkin nggak tahu. Jadi AMD Renoir ini itu saat saya cek di BIOS-nya itu integrated GPU-nya itu VRAM-nya itu jadi nggak bisa ditambah lagi, hanya 512 MB. So itu menurut saya sangat kurang ya untuk di tahun 2021 ya. 2 GB aja menurut saya itu sangat mepet gitu loh. Jadi apalagi 512 MB itu menurut saya sangat kecil ya teman-teman. Dan itu saat saya mengalami di BIOS itu saya nggak bisa untuk mencari cara menambahnya VRAM itu seperti apa. Jadi biasanya kan di BIOS itu kalau kita mau menambah VRAM kita harus mencari GFX configuration ya biasanya ya. Dan biasanya ada UMA buffer size. Nah, di BIOS yang PC yang saya dapat ini itu nggak tahu kenapa kok nggak ada. Padahal saya cek di review di luar sana bahwa ASRock A520M HDV itu mempunyai settingan UMA buffer size, tapi nggak tahu kenapa di unit yang saya dapat ini nggak ada ya teman-teman.
Jadi mesti kalian pertimbangkan juga jika kalian ingin memakai hanya untuk gaming, menurut saya itu kurang cukup untuk VRAM 2 GB ya. Jadi mendingan kalian cari opsional lain dari PC ini, itu masih ada banyak teman-teman. Pada saat itu saya berpikiran untuk menambah VRAM-nya dengan cara saya memakai, kan tadi di BIOS kan nggak bisa. Jadi saya berinisiatif untuk memakai Ryzen Master Utility. Dan saat saya install di PC-nya, ternyata Ryzen Master Utility-nya tidak support di sistem yang ada di PC ini teman-teman. Jadi saya nggak bisa menambah jumlah VRAM yang ada di internal grafik dari PC ini teman-teman. Tapi jangan berkecil hati, karena menurut saya PC ini pertama sangat irit, yang kedua PC ini juga sangat irit listrik, yang kedua juga ini PC ini sangat kencang menurut saya karena udah memiliki 6 core 12 thread dan ini hanya memiliki TDP 65 watt. Dan dengan memakai integrated GPU, maka power konsumsinya itu tentu aja akan sangat-sangat irit. Karena untuk Vega 7 nya ini juga menurut saya ini sudah sangat kencang ya teman-teman. Itu kenapa saya bilang PC ini cocok untuk konten kreator. Dan sebenarnya PC ini saya juga nggak ngejudge bahwa PC ini tuh nggak cocok buat gaming. Sebenarnya cocok-cocok aja sih. Cuman karena VRAM-nya itu nggak bisa saya tambah, jadi keterbatasan VRAM itu menjadi satu hal bottleneck di dalam hal skenario gaming ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat performa dari PC ini dari segi gaming teman-teman. Let's go.
Nah, gimana teman-teman? Jadi seperti yang kalian lihat di situ untuk VRAM-nya PC ini hanya bisa memakai 512 MB saja. So itu menurut saya sangat kurang dan membuat jadi bottleneck ya. Dan seperti yang sudah saya coba dari tadi, sepertinya konfigurasi ini hanya mentok VRAM di 512 MB teman-teman. Tapi mungkin juga bisa dari ada bugs di BIOS-nya motherboard juga. Jadi mungkin kalian jika tahu seperti ini, mungkin kalian bisa koreksi saya di kolom komentar ya teman-teman, atau kita bisa sharing di kolom komentar teman-teman. Dan kemudian seberapa kenceng PC ini dipakai untuk merender video teman-teman. Dan di sini terlihat bahwa video ini dirender cukup cepat teman-teman. So menurut saya itu sangat efisien ya teman-teman untuk PC yang seirit ini. Dan berapakah listrik yang dikonsumsi oleh PC ini? Dan ini adalah power konsumsi ketika saya coba untuk di skenario gaming ringan ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sangat irit kan? Dengan 6 core 12 thread, ini menurut saya adalah PC 6 core 12 thread yang paling irit untuk power konsumsinya teman-teman. Dan berapakah total watt yang dikeluarkan oleh PC ini saat merender video ini teman-teman? Nah, kalian bisa lihat kan, untuk power konsumsi di AMD Ryzen 5 Pro ini menurut saya sangat efisien ya teman-teman. Bahkan menurut saya ini bisa saya bilang mungkin ini adalah PC 6 core 12 thread teririt yang pernah saya temui teman-teman. Dan jika seperti ini maka produktivitas pasti akan meningkat. Yang kedua, cost listrik pasti sangat turun ya, karena biasanya untuk PC untuk produktivitas itu biasanya jam kerjanya kan panjang banget ya. So itu sangat saya rekomendasikan buat kalian yang ingin bekerja dengan PC ini dengan efektivitas yang baik dari segi power konsumsi sampai kecepatan render ya teman-teman. Dan nggak cuman itu, kalian masih bisa upgrade PC ini dengan menambahkan VGA card seperti GTX 1650 Super atau mungkin sampai RTX 3070 itu masih oke teman-teman. Nah, jadi gimana menurut kalian untuk performa dari PC ini? Silakan kalian tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin beli PC ini, kalian bisa lihat link yang ada di deskripsi teman-teman. Oh iya, sebelum saya tutup review dari PC ini, saya akan mengucapkan banyak terima kasih oleh Armageddon Indonesia yang telah mengirimkan sampel unitnya ke channel Sobat Teknologi. Dan gitu aja dulu, saya Rian dari channel Sobat Teknologi, and stay kreatif.